Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, luar biasa. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Hari ini bersama saya Dewi Indira, salah satu Widyaswara BPSDM Provinsi Lampung, akan menyampaikan terkait dengan rencana pembelajaran sinkronus agenda 2, di mana pertemuan kedua yaitu terkait tentang kepemimpinan kewirausahaan. Pada agenda kedua ini, kita akan berbicara tentang kepemimpinan strategis. Dan penanjaman pada materi agenda kedua ini akan saya sampaikan terkait dengan pertemuan kedua pada agenda 2. Baik Bapak dan Ibu, mari pada kesempatan ini kita akan mereview dulu terkait tentang agenda 2 yang sudah Bapak dan Ibu pelajari pada saat Bapak dan Ibu melakukan MOOC. Oke, baik silahkan dari Bapak dan Ibu yang akan menyampaikan terkait review pembelajaran agenda 2. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu terkait review dari pembelajaran agenda 2. Di sini, agenda 2 itu dimulai pada pembelajaran hari ke-14, di mana agenda 2 dimulai pertemuan pertama sinkronus dan asinkronus, di mana pertemuan pertama sinkronus selama 4 jam pelajaran, asinkronus 5 jam pelajaran. Kemudian pertemuan kedua di hari ke-15, di mana sinkronus pembelajaran agenda 2 4 jam pelajaran dan asinkronus 5 jam pelajaran. Dan selanjutnya hari ke-16, di mana pembelajaran asinkronus yaitu selama 3 jam pelajaran dan asinkronus 4 jam pelajaran. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan pembelajaran sinkronus hari kedua selama 4 jam pelajaran seperti tampak pada slide berikut. Baik, sebelumnya kita akan ketahui dulu bahwa kepemimpinan strategis itu terkait dengan beberapa mata pelatihan agenda 2, yaitu kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajar. Pada kepemimpinan digital, kita akan bicara tentang transformasi teknologi, kemudian inovasi teknologi dalam pelaksanaan tugas, transformasi organisasi berbasis digital. Sementara kepemimpinan kewirausahaan, kita akan bicara tentang konsep kepemimpinan kewirausahaan, praktek kepemimpinan kewirausahaan. Dan yang terakhir, pada kepemimpinan strategis, yaitu bicara tentang organisasi pembelajaran. Di sini kita akan bicara bagaimana prinsip dan dimensi organisasi pembelajaran, transformasi dan strategi pembangunan organisasi pembelajaran, kemudian knowledge sharing, manajemen, dan teknologi dalam organisasi pembelajaran. Nah, di sini Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan dulu terkait tujuan pembelajaran untuk agenda khusus kepemimpinan kewirausahaan. Pada kepemimpinan kewirausahaan ini, peserta PKN 2, di mana dia akan mampu mengaplikasikan perkembangan dan tantangan organisasi, kepemimpinan kewirausahaan, membangun kompetensi kepemimpinan kewirausahaan, dan menyusun rencana peningkatan kompetensi kepemimpinan kewirausahaan. Serta indikator yang akan kita capai pada kepemimpinan kewirausahaan adalah semua peserta harus mampu, pertama, mengetahui konsep kepemimpinan kewirausahaan, kemudian kepemimpinan kewirausahaan itu sendiri itu seperti apa, kemudian membangun kompetensi kepemimpinan kewirausahaan, dan terakhir menyusun rencana peningkatan kompetensi kepemimpinan kewirausahaan. Oke, baik Bapak dan Ibu,
pada kepemimpinan kewirausahaan, kita itu akan disampaikan ya terkait dengan beberapa hal. Terkait dengan tantangan perubahan, kemudian peran sentral kepemimpinan dan keniscayaan kewirausahaan, kemudian karakteristik kewirausahaan, serta karakteristik kepemimpinan dan irisan antara karakteristik kewirausahaan dan kepemimpinan. Lalu kita akan bicara tentang pendekatan dan metodologi bagaimana mengasah keterampilan kewirausahaan untuk tataran pemimpin strategis. Oke, baik Bapak dan Ibu, silahkan Bapak dan Ibu menyaksikan YouTube terkait dengan salah satu tokoh figur yaitu Bob Sadino. Ya, di sini Bapak dan Ibu akan melihat terkait dengan tokoh tersebut. Nah, coba Bapak dan Ibu amati ya, kira-kira apa yang bisa digambarkan oleh tokoh yang kita jadikan figur terkait dengan kepemimpinan kewirausahaan. Nah, baik Bapak dan Ibu, luar biasa sekali. Tadi sudah menyaksikan terkait dengan tokoh kita, di mana pada tokoh yang tadi ditampilkan, yaitu di mana cara menambah wawasanmu dalam berbisnis. Oke, nah sekarang saya akan melakukan curah pendapat terkait dengan apa yang disaksikan oleh Bapak dan Ibu terkait dengan tokoh kita itu tadi. Ya, oke, luar biasa sekali bahwa sebenarnya untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki jiwa kewirausahaan itu kita tidak boleh takut. Ya, salah satunya tidak boleh takut. Ya. Kemudian apalagi Bapak dan Ibu? Oh, luar biasa sekali ya. Jadi memang pemimpin itu harus memberikan teladan dulu sebelum orang yang di bawahnya mengikuti kita. Nah, tetapi tentunya di dalam tayangan tadi kita bisa melihat bahwa untuk memiliki jiwa kewirausahaan itu memang harus ditumbuhkan sejak dini, dan yang pasti tidak boleh takut dan harus mau mencoba dan menghadapi tantangan di masa yang akan datang, terutama kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Ya, luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu terkait dengan tokoh kita pada tayangan tadi. Ya, nah begitupun dengan pendapat Bapak dan Ibu terkait dengan tokoh kita pada tayangan tadi. Oke, baik Bapak dan Ibu, tadi kita sudah simak terkait tokoh kewirausahaan kita, yaitu Bapak Bob Sadino, yang sepak terjangnya tentunya sangat luar biasa sudah kita rasakan gitu ya, di mana dia adalah seorang pemimpin yang sangat energik ya, dengan kesederhanaannya, tetapi dia bisa membangun usaha yang sangat luar biasa. Nah, jadi sebenarnya apa sih kepemimpinan kewirausahaan? Ya, nah ternyata di dalam kita bicara tentang kepemimpinan kewirausahaan, kita itu sebenarnya bicara tentang sebuah konsep, ya, sebuah konsep yang muncul di mana memadukan potensi jiwa kepemimpinan kita dengan jiwa kewirausahaan, ya, dan di sini fokusnya lebih baik dan jiwa kewirausahaan ditambahkan ke gagasan variabel kepemimpinan. Dan kepemimpinan kewirausahaan itu juga mengkoordinasikan kinerja karyawan menuju pencapaian tujuan organisasi dan merupakan gaya kepemimpinan yang inovatif dan baru. Ya, nah disinilah kita akan coba menggali bagaimana Bapak dan Ibu sebagai pemimpin strategis itu mencoba menggali inovasi baru yang bisa kita kembangkan dalam organisasi pemerintahan sehingga bisa membawa jiwa kewirausahaan
di ranah organisasi yang kita pimpin. Oke, baik Bapak dan Ibu. Tadi kita sudah menyaksikan terkait dengan tayangan tokoh, kemudian sedikit tentang materi kewirausahaan, kepemimpinan kewirausahaan. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan terkait materi kita pada pagi hari ini. Ya, oke, baik Bapak dan Ibu, kita mari simpulkan. Saya ingin Bapak dan Ibu menyimpulkan dengan cara memberikan sedikit analis, memberikan sedikit jawaban terkait dengan kesimpulan kita pada pagi hari ini. Ya, nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kepemimpinan kewirausahaan? Oke, luar biasa Bapak, luar biasa terkait dengan kepemimpinan kewirausahaan. Nah, sekarang bagaimana kaitannya kepemimpinan kewirausahaan itu dikaitkan dengan kepemimpinan digital? Wow, luar biasa sekali. Terima kasih jawabannya Ibu. Dan yang selanjutnya, apa sih yang Bapak dan Ibu rasakan sebagai seorang yang memiliki kepemimpinan strategis dikaitkan dengan agenda 1 dan agenda 3 pada kepemimpinan kewirausahaan? Luar biasa, Ibu. Luar biasa, Bapak. Terima kasih jawabannya. Sangat luar biasa. Dan terakhir, coba kaitkan dengan organisasi pembelajaran. Dalam hal ini ya merupakan salah satu agenda 2 yang ada kaitannya dengan 5 disiplin. Wow, luar biasa sekali. Ternyata Bapak dan Ibu sangat menguasai terkait dengan agenda 2 kita pada hari ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit terkait tugas-tugas individu dan kelompok kita untuk pertemuan sinkronus yang ketiga. Ya, di sini saya akan menyampaikan ya terkait dengan pertemuan sinkronus kita yang ketiga, di mana Bapak dan Ibu akan diajak untuk membuat sebuah video yang temanya silahkan dipilih. Di sini temanya ada 4 tema terkait dengan pengentasan kemiskinan, digitalisasi administrasi pemerintahan, peningkatan investasi, dan program aktual Presiden, di mana seluruhnya diberikan prolog dari Bapak dan Ibu ya terkait dengan tokoh yang akan Bapak dan Ibu cari di dalam berselancar dengan sosial media. Kemudian tugas Bapak dan Ibu akan diupload di YouTube dan sosial media lainnya. Kemudian untuk tugas kelompok, ya Bapak dan Ibu membuatnya secara berkelompok. Saya akan membagikannya menjadi 4 kelompok, di mana kelompok ke-1 itu bicara tentang pengentasan kemiskinan, kelompok 2 tentang digitalisasi administrasi pemerintahan, kelompok 3 peningkatan investasi, dan kelompok 4 program aktual Presiden. Nah, di sini Bapak dan Ibu disuruh untuk membuat sebuah video tayangan yang ada hubungannya dengan tematik reformasi birokrasi, kemudian membuat analisis dan fokus penerapannya pada kepemimpinan kewirausahaan, lalu diupload di sosial media. Demikian Bapak dan Ibu, ternyata tidak ada kesuksesan. Ternyata kesuksesan itu adalah keberhasilan dalam melewati kegagalan. Bekerja keraslah sehingga kamu bisa menikmati rasa kebahagiaan. Dan jangan takut menghadapi masa depan, perjuangkanlah. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini bisa memberikan semangat dan menambah motivasi Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam semangat luar biasa.